Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugerah Ilahi dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di video ini, saya akan membahas tentang perkembangan bahasa anak usia dini. Bahasa merupakan sebuah sistem yang sangat luas yang berkaitan erat dengan bagaimana individu menunjukkan ekspresi melalui berbicara atau kemampuan bahasa lisan, tulisan, dan isyarat. Berbicara mengenai perkembangan bahasa anak usia dini, tentunya melalui beberapa fase. Fase pertama yaitu fase quick. Fase ini adalah fase di mana anak membunyikan sebuah vokal dan konsonan dalam satu suku kata. Pada fase berikutnya, anak memasuki fase babbling atau yang biasa disebut dengan fase gumam. Pada fase ini, anak mulai membunyikan satu suku kata secara berulang seperti mama, papa, dan sebagainya. Selanjutnya, memasuki fase ketiga, yaitu fase isyarat. Pada fase ini, anak menunjukkan bahasa dalam bentuk bahasa gerak tubuh, seperti menunjukkan benda yang ia inginkan dengan substitusi kata ganti ini ataupun itu. Memasuki fase keempat, yaitu fase pengembangan kosakata. Pada fase ini, anak dituntut memiliki 50 kata baru dalam setiap bulannya. Kemampuan ini bisa didapatkan melalui interaksi anak dengan lingkungan sekitar, dengan percakapan, ataupun dengan storytelling. Kemudian, bagaimana cara anak mempelajari bahasa dalam setiap tahapan perkembangan bahasa pada anak usia dini? Anak mempelajari bahasa melalui identifikasi kata atau memahami konfigurasi atau makna dari sebuah kata. Ia mempelajari bagaimana kata tersebut digunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam perkembangan bahasa pada anak usia dini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, intelijensi. Intelijensi atau tingkat kecerdasan merupakan hal yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Semakin tinggi tingkat intelijensi, maka akan mempengaruhi kecepatan perkembangan bahasa pada anak. Faktor kedua ialah kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang paling penting dan secara langsung terkait dengan perkembangan anak secara psikologis, fisiologis, kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Faktor yang ketiga yaitu status sosial. Anak dengan latar belakang sosial dari tingkat menengah ke atas memiliki kemampuan perkembangan bahasa yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan anak dari tingkat sosial bawah. Hal ini berhubungan dengan tingginya tingkat pendidikan orang tua yang mampu mengajarkan bahasa pada anak. Anak juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dan mampu menguasai bahasa dengan cepat karena adanya penguatan atas respon mereka. Dan faktor keempat ialah penggunaan dua bahasa. Anak yang dididik orang tuanya dengan dua bahasa memiliki kemampuan perkembangan bahasa yang lebih cepat. Penggunaan bahasa yang dipelajari lebih beragam, sehingga menambah wawasan anak.